Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah sanapun para sepuh ini sebutkan satu kilomatan. Jemaah sanapun sedaya kalabaken PCM kampanye ingkang tansah kula hormati. Sumrambahipun dumateng sedaya para rawuh kagum nyambut ingkang Bogor ikuti ingkang tansah kula hormati. Alhamdulillah wonten ing papanggih punika kita tasih pinaringan nikmat ingkang kathah. Omah iki ora mantek. Baik, bahasa Indonesia ini saya dirasani ibu dengar mau koyak acara manten ya. Ini penting kalau tentang Tegal riko mah dikentongi truk. Dikira ketoprak. Terus pas pembukaan baru sampai kurang matur para pangbating projo sampeyan ning Tegal. Langsung truk. Dikira mah ketoprak. Yang kami hormati Bapak Ibu, segenap hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, khususnya kepada warga PCM Gamping. Kalau saya biasa nyebut Gamping. Ya, satu-satunya yang tidak ada tambahannya itu Jakarta. Kalau Jombang masih baik. Kalau Jakarta, Bandung pakai Bandung. Kita bersyukur kepada Allah pagi ini. Allah masih melimpahkan kepada kita rahmatnya, hidayahnya, inayahnya. Kita diringankan langkah untuk menuju ke gedung bersama. Karena biasanya di tempat lain itu gedung dakwah, di sini beda. Di tempat lain itu kantornya PCM, di sini juga beda. Kantor bersama. Baik, saya kira sapal, wingi mesti keliru. Baik, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Beliau adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ojo muni Adam, kita semua keturunan Nabi Adam alaihi salam. Dan pepatah Arab mengatakan asyarafu bil adabi la bin nasabi. Ini kata pepatah Arab. Apa tadi?
Asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu ditentukan oleh adab, bukan oleh nasab. Jadi kemuliaan itu ditentukan oleh adab, bukan oleh nasab. Maka tidak mesti kalau keturunan Nabi Ibrahim terus soleh, terus mulia. Bapak Ibu mau tahu siapa contoh keturunan Nabi Ibrahim tetapi nyun sewu bahasa saya kelatu wani kurang tuku bejat? Ada? Ya. Yang ada dalam Quran Abu Lahab. Abu Lahab itu masih keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ismail. Apa buktinya? Bapaknya Nabi itu namanya Abdullah, dan saudaranya Abdullah itu ada 10. Salah satunya Abu Lahab. Maka Abu Lahab itu termasuk paman Nabi. Maka kalau paman Nabi sudah otomatis keturunan Nabi. Nasabnya mulia. Nasab yang paling mulia dari orang Arab itu adalah Quraisy. Nasab yang paling mulia dari Quraisy itu Bani Hashim, dan itu keluarga Nabi. Bapak Ibu, tetapi ingat, tidak semua yang punya darah dari kenabian semuanya soleh. Itu tidak menjamin. Terbukti siapa tadi? Abdullah. Dan Bapak Ibu, kalau boleh jujur, orang soleh juga tidak menjamin bapaknya soleh. Bapaknya Nabi Ibrahim siapa? Azar. Azar itu siapa? Pembuat berhala. Berarti Nabi Muhammad juga keturunan dari, ya. Sehingga kemuliaan tidak ditentukan oleh nasab. Maka kalau ada orang mengatakan kami nasabnya mulia dari Nabi Ibrahim, jangan lupa Nabi Ibrahim lahir dari. Jadi intinya Bapak Ibu, seperti pepatah Arab tadi, asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan ditentukan oleh adab, bukan oleh nasab. Kalau kata Royhan 20-an tahun yang lalu, iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Terus ternyata ibu-ibu hafal. Jadi memang iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Iman tak dapat dijual beli. Baik. Di kesempatan ini kita akan belajar bab yang terkait dengan akidah. Dan mohon maaf kehadiran saya pada kesempatan kali ini sifatnya apa ya? Bahasa lain. Ujuk-ujuk. Tiba-tiba. Kemarin saya dihubungi Mas Toro itu. Besok Sabtu saya bilang, tak cek dulu kosong. Siap. Meskipun mepet. Jadi ini waktunya mepet karena tadi pagi kita kajian dulu di Pandan Simo. Dari Pandan Simo ke sini. Setelah dari sini nanti ke Wates, ke West Rock. Sehingga, nah ini masuknya mana ini? Intinya masuk di Kulon Progo, mau di Pengasih. Baik, masih ada waktu nyelempit, saya bilang siap. Kita lanjutkan. Kita akan belajar bab. Kemarin saya tanya lagi,
ada usul topiknya apa? Saya dikasih topik sama Ustadz Toro. Saya buka dulu topiknya apa. Ada yang tahu topiknya apa? Kenapa? Berkorban sebagai bukti keimanan. Oh ya, ternyata jenengan lebih update daripada saya. Berkorban sebagai bukti keimanan. Baik, Bapak Ibu, ketika di sini menggunakan lafaz berkorban, sebenarnya ini lafaznya umum. Karena dalam Islam itu sebenarnya kita sedikit meluruskan istilah, meskipun istilah ini tidak harus kita ubah. Hanya meluruskan pemahaman, bukan harus mengubah kata-kata. Karena ada banyak hal yang harus kita luruskan pemahamannya, meskipun kata-katanya tidak perlu diubah. Termasuk di sini kurban. Dalam literatur asli berbahasa Arab tidak mengenal istilah kurban dalam kitab-kitab fikih. Istilahnya apa? Tadi sudah benar Pak? Ya? Dam itu haji. Ya. Udhiyah. Jadi babnya mesti bab dohaya atau bab udhiyah. Jadi bab hewan sembelihan itu dohaya atau udhiyah. Maka disebut Aidul Adha. Itu karena memang udhiyah. Dalam Islam tidak mengenal Aidul Kurban. Tetapi di tempat kita sudah biasa. Maka anggap saja bahasa Indonesianya Aidul Adha itu Idul Kurban. Anggap saja bahasa Indonesianya udhiyah itu kurban. Seperti itu. Karena kalau kita mau melawan arus dari dulu sudah istilahnya begitu. Contoh yang lain masih banyak yang istilahnya berubah sampai di negeri kita. Saya pernah sampaikan ke Bapak Ibu di sini. Mahram di sini jadi muhrim. Ya kan? Padahal muhrim itu artinya orang yang berihram kalau muhrim. Nah, kalau mahram orang yang tidak boleh dinikahi. Tapi di tempat kita kalau bilang mahram begitu agak kedengarannya asing. Ya sudah, berarti bahasa Indonesianya mahram itu muhrim gitu aja. Gimana Pak? Ya. Jangan dipahami secara bahasa Arab, karena kalau secara bahasa Arab muhrim itu orang yang berihram. Masih ada lagi? Masih. Silaturahim. Silaturahim itu kalau dalam bahasa Islam apa? Yang masih ada hubungan darah. Kalau tidak ada hubungan darah, ziarah. Di tempat kita kalau ziarah, kubur. Di sini kalau ada orang mengatakan, Mbah, kalau aja menziarahi jenengan, mureh-mureh. Tetapi orang Arab sudah biasa, sa'azuruka, aku akan menziarahimu. Maksudnya apa? Akan mengunjungi. Itulah perubahan bahasa ketika berpindah tempat, berbeda daerah. Saya sering sampaikan contohnya bahasa Indonesia dengan Malaysia saja, karena berpindah pulau bahasanya lain. Saya ketika ke Malaysia itu kaget, diajak makan angin. Padahal biasanya saya kalau di sini itu pagi-pagi diajak bubur, nyoto. Tahu-tahu di Malaysia, yuk kita makan angin. Kok makan angin? Ternyata apa? Tamasya, jalan-jalan. Ya, telepon Bu. Ya, ternyata
tamasya, jalan. Sudah begitu, tiba-tiba diajak pusing-pusing. Baik. Padahal kalau di sini diajak pusing mau enggak? Baik. Jadi berpindah tempat bahasanya berbeda. Maka tidak usah dijadikan persoalan. Yang penting kita paham kalau kurban itu sebenarnya maksudnya udhiyah. Tidak usah diubah, ya sudah. Tetap saja kita katakan kurban, tetapi kita paham maksudnya apa? Udhiyah. Wes menawai. Karena kalau diubah ya harap melawan wong 200 juta pun jadi. Baik. Dan udhiyah ini meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam. Sementara kalau kurban aslinya adalah dari bahasa umum, dari kata ya korban, artinya apa? Dekat. Jadi kalau kurban itu sebenarnya umum. Kalau udhiyah itu khusus. Ini kalau kita kembalikan ke konteks aslinya. Tapi kita tidak usah ke sini ya. Intinya kita paham kalau kurban itu artinya umum, mendekatkan diri. Maka sebenarnya semua ibadah itu kurban. Sholat kurban. Apa sholat tidak mendekatkan diri? Ya. Sedekah kurban. Berbakti sama orang tua kurban. Apalagi pengajian kurban. Seperti ketika orang berbicara sedekah. Sedekah itu umum apa khusus? Umum. Maka semua bentuk kebaikan itu sedekah. Dalam rangka dari kata sedekah maknanya membenarkan. Ketika kita membenarkan keimanan kita, itu namanya sedekah. Mau tersenyum, nolong orang, apalagi ngasih makan orang, membantu, baca tasbih, baca zikir, itu semuanya sedekah. Nah itu semua juga yang disebut sedekah itu kurban. Bisa dipahami ya? Tapi kalau udhiyah tidak mengandung makna lain. Ya penyembelihan. Tapi kalau kurban mengandung makna umum, sedekah mengandung makna umum. Kalau infak, ya infak itu kaitannya dengan harta. Zakat, harta yang sudah mencapai, ya baik. Maka beda. Nah ketika tadi judulnya adalah berkorban sebagai bukti keimanan. Ini korban yang mana? Yang umum apa yang khusus? Mas Toro mana ya? Nah, ya. Jadi Mas Toro itu masih muda tapi kiprahnya sudah luar biasa. Ya. Menasional. Berikut Bang. Baik. Kita lanjutkan karena memang gemuk ya Pak ya. Jadi prinsip kurban itu sudah jelas. Dalam Al-Quran, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Ayat ini jelas. Tidak akan sampai kepada Allah darah dan daging kurban, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Jadi yang sampai kepada Allah bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi adalah ketakwaan kita. Maka kurban itu adalah bukti keimanan, bukti ketakwaan kita.
Karena orang yang imannya masih diragukan itu akan berat untuk berkorban, akan berat untuk bersedekah. Maka ketika Rasul bersabda was-shadaqatu burhanun, sedekah adalah burhan. Bapak Ibu berso burhan? Ya, bukan Mas Burhan. Burhan itu artinya bukti. Maka sedekah itu bukti keimanan. Jadi burhan itu bukti. Kata Imam Nawawi, kenapa sedekah itu disebut burhan, bukti? Karena karakter di zaman Nabi, orang-orang munafik itu tidak mau bersedekah, tidak mau berkorban. Maka ketika orang itu mau berkorban, mau bersedekah, itu bukti iman. Jadi ketika orang mau bersedekah itu bukti iman. Karena orang munafik tidak mau bersedekah. Jadi mudah membuktikan keimanan di zaman Nabi dan menengarai orang itu munafik. Salah satunya tidak mau sedekah. Kalau zaman kita tidak bisa dibedakan, kadang-kadang malah ya sedekahnya banyak. Tapi itu menggambarkan zaman itu. Maka Nabi mengatakan begini, man wajada sa'atan walam yudah fala yaqrabanna musallana. Hadis ini masyhur, terkenal. Barang siapa yang punya kelapangan rezeki dan dia tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Apa kata Nabi tadi? Barang siapa yang punya kelapangan rezeki dan tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat tempat kami, tempat sholat kami. Maka Nabi mengatakan man wajada sa'atan, barang siapa punya kelapangan rezeki, walam yudohi, dan dia tidak berkorban, fala yaqrabanna. Di sini menggunakan non taukid. Artinya apa? Ya, menguatkan. Maknanya jangan sekali-kali dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Dekat aja tidak boleh loh. Dekat-dekat saja tidak boleh, apalagi masuk. Berikut Pak. Ya keras. Maka peringatan Nabi keras, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Dan mengatakan jangan sekali-kali, karena menggunakan non taukid. Iya, berulang. Iya. Jadi kenapa kok sampai begini? Ka'annahu la fa'idata fi taqarrubi bis shalah. Seolah-olah tidak ada faidahnya di dalam mendekatkan diri dengan sholatnya ketika punya kelapangan rezeki tidak mau berkorban. Maka Nabi berharap ketika orang sudah sholat, ketika orang sudah ke masjid, itu dia membuktikan keimanannya dengan berkorban. Karena kalau tidak berkorban, seolah-olah ibadahnya tidak berfaedah. Itu makna dari fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat, jangan sekali-kali dekat-dekat tempat sholat kami. Baik, ini bukan berarti terus orang-orang nangis, bukan. Ini sebagai bentuk peringatan. Apa istilahnya? Bukan himbauan lagi, bahasanya sudah sangat keras, supaya orang mau berkorban. Karena memang kadang orang kalau sudah cinta harta itu berat untuk berkorban. Saya pernah satu saat di bulan-bulan begini, kurang 1 pekan sebelum korban,
mampir di sebuah masjid di Kota Kediri. Selesai sholat zuhur, tiba-tiba ada bapak-bapak mampir di situ. Entah nyuci apa waktu itu, saya tidak ingat beliau mampir sholat apa tidak. Nah, kita duduk-duduk di situ. Nah, setelah sholat duduk-duduk, bapaknya sempat ngobrol sama saya. Apa yang disampaikan? Ya, banyak hal. Saya termasuk berkomentar tentang mobilnya. Ya, karena memang duduknya di dekat mobil beliau. Mobilnya bagus Pak ini. Pajaknya berapa ini? 8 juta setahun. Ya. Jadi 8 juta. Saya berpikir, wah mahal sekali Pak. Di rumah masih ada lagi Pak. Kaget saya, di rumah masih ada lagi. Ya. Entah kenapa saya tiba-tiba menyampaikan, ya tahun ini kurban di mana? Tahu-tahu cek kelakep koyo orang-orang tidak. Hai. Jadi gimana Pak? Kurban perasaan. Saya pernah lagi, ini cerita dikit ya, di Condong Jatuh. Ini insya Allah tidak termasuk perasaan, karena saya tidak menyebut siapa orangnya, hanya menyebut kejadian dialognya untuk kita ambil ibrah. Pada saat di situ beliau bercerita kalau sudah ke, ini orang yang berbeda, sudah ke luar negeri, sudah ke Eropa, sudah ke Australia, sudah ke China, sudah ke mana-mana, karena direktur utama di sebuah PT yang ada di Cilacap. Gimana? Ya betul, pertanyaan saya, sudah haji belum? Sudah umroh berapa kali? Cek kelakep kayak orang-orang kebintan. Baik. Gimana Pak? Enggak. Kerasan itu kalau menyebut namanya, Bapak Ibu tahu siapa orangnya, itu maksudnya kerasan. Maka gimana? Ini kan si Fulan. Konteksnya adalah mengambil ibrah. Konteksnya mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwa tidak setiap yang punya kelapangan rezeki bersedia untuk berkorban. Baik. Kecuali kalau saya sebut Pak Fulan, itu tidak boleh. Ribut? Pak Fulan itu namanya maksudnya. Baik, kita lanjutkan. Intinya bagaimana? Ya tadi, kita hendaknya mau berkorban. Siapakah yang dimaksud punya kelapangan rezeki? Nah, ini kita sedikit nyenggol fikih. Meskipun topik saya akidah, ini kita sedikit nyenggol fikih. Makna lapang di sini para ulama berbeda pendapat. Ulama mazhab Syafi'i menyebut makna lapang adalah ketika kita punya harta senilai hewan kurban, maka itu sudah lapang. Berapa senilai hewan kurban itu? Ya harga hewan kurban hari itu. Qadarullah di zaman beliau, termasuk di zaman Nabi, hewan kurban itu nilainya 1 dinar. 1 dinar itu 4/4 gram emas. Dan ternyata Bapak Ibu, harga kambing itu kalau kita hitung sejak zaman Nabi sampai hari ini harganya turun. Coba, di zaman Nabi 4/4 gram emas. Sekarang emas 3 juta kali 4 12. 1/4 dari 3 juta. Ya 15 juta. Berarti saya bulatkan 13 juta. Harga kambing di zaman itu. Dan sekarang harga kambing 3 juta. Berarti kesimpulannya harga kambing turun. Benar enggak kesimpulannya? Iya. Kalau Bapak Ibu tidak setuju dengan ungkapan saya harga kambing turun, maka ungkapannya saya balik.
mata uang emas stabil. Setuju enggak? Ya. Karena simbah saya dulu itu berantai kambing, berantai sapi. Dan beliau pernah beli sapi yang gede sudah bertanduk, itu harganya Rp7.000. Dan itu belum genap 14 abad, harganya sekarang 7.000 dan dapat sapi. Jangankan sapi, bakso sapi pun tidak dapat. Padahal belum 14 abad. Belum. Beliau berkisah berapa? Rp7.000 dapat sapi. Padahal belum 14 abad. Ya. Wah, saya tidak tanya sama beliau tahun berapa ini. Bayar haji cuma 2.000 loh dulu. Oh, bayar haji cuma 2.000. Ya wajar kalau 7.000 dapat sapi. Karena bayar haji cuma 2.000. Baik Bapak Ibu, maka ini menunjukkan lemahnya mata uang rupiah. Ini saya tadi sampaikan sedikit nyenggol fikih. Sehingga kalau kita mata uangnya pakai emas, maka kita ungkang-ungkang saja, duitnya stabil. Tidak perlu potang-panting biar naik nilainya. Gimana? Inflasi. Karena terbukti dinar jangankan cuma 100 tahun, 1.400 tahun. Turun apa naik? Stabil. Naik. Dulu dapat 1 kambing, sekarang dapat 3 kambing. Iya kan? Zaman Nabi dapat berapa? 1 kambing. Zaman sekarang 13 juta dapat 3 atau 4? Malah 4. Naik. Baik. Kemudian kita senggol fikih lagi. Jadi kelapangan rezeki yang pertama senilai hewan kurban, yang kedua punya 1 dinar, yang ketiga dalam mazhab Hanafi dalam pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkurban itu wajib bagi yang mampu. Ukuran mampunya ini versi Ibnu Taimiyah. Ulama lain sunnah mu'akkada. Imam Malik sunnatun wajibatun, sunnah yang mendekati wajib. Muhammadiyah Wajib. Kapan fatwa terwajibkan? Yang mampu. Iya. Muhammadiyah itu tidak mewajibkan kurban, tetapi sifatnya sunnah bagi yang mampu. Jadi bukan wajib. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wajib bagi yang mampu. Termasuk mazhabnya Imam Abu Hanifah. Ukuran mampu itu berapa yang wajib ini? Ukuran mampu di sini adalah kalau hartanya sudah mencapai nisab. Nisab apa? Ya tergantung. Kalau emas itu 85 gram emas. Kalau dirham, jadi mata uang di zaman Nabi itu ada dinar, ada dirham. Kalau dirham itu 200 dirham. Kalau dinar 20 dinar. 20 dinar berapa tadi? 85 gram emas. Kalau 200 dirham 595 gram perak. Maka kalau Bapak Ibu hartanya mencapai itu, menurut pandangan 2 ulama tadi, berkorban hukumnya wajib. Nah, maka Bapak Ibu sepulang dari sini silahkan cek berangkasnya, emasnya ada 85 gram atau tidak, peraknya ada 595 gram perak atau tidak, atau kalau tidak minimal kurs rupiah. Kalau dikuruskan rupiah, kalau pakai emas tadi 255 juta rupiah. Maka kalau Bapak Ibu punya uang sebesar itu, kok ora kurban, saya tidak mengatakan
jenengan wajib berkurban, tapi saya mengatakan kebangetan. Tidak beriman. Hei, gimana Pak? Nah, jenengan yang bilang, apalagi yang kena tol. Jadi berapa tadi? 255 juta rupiah. Itu sudah masuk mampu. Baik. Ini dalam rupa uang segar loh. Kalau 255 juta bentuknya ruko, bentuknya sudah jadi mobil, sudah jadi tanah, tidak dihitung. Yang dihitung ini yang siap pakai cash. Meskipun cashnya di bank tapi siap pakai. Tapi kalau jenengan punyanya tanah itu ya berat itu. Kecuali tanahnya dijual. Ya, kecuali tanahnya dijual. Baik. Jadi itu hitungan orang yang mampu. Dan Ibrahim, Nabi Ibrahim adalah keteladanan dalam berkurban. Nah, waktunya tidak banyak, kita percepat. Beliau adalah keteladanan dalam berkurban karena beliau diuji berkali-kali oleh Allah. Wa idzi batala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Dan Allah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat, maksudnya dengan beberapa ujian, dan Ibrahim berhasil menyempurnakan ujian itu. Semua ujian dilewati tanpa apa istilahnya? Tanpa miur, tanpa ragu, tanpa mengeluh. Dan ketika mengeluhnya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Itulah Nabi Ibrahim alaihis salam. Kita sebut dua di antaranya. Satu, ketika lama tidak punya momongan, begitu punya momongan diperintahkan untuk meninggalkan anaknya di lembah yang tandus min ghairi zar'in inda baitikal muharram. Satu lembah yang tidak ada tumbuhan. Jangankan tumbuhan, air tidak ada, tumbuhan tidak ada. Ini ujian ini. Terus orang dua anak, begitu dua anak disuruh tinggal di lembah yang tandus. Sampai Nabi Ibrahim itu tidak bisa berkata-kata ketika berjalan sama istrinya. Perjalanannya panjang, 2000 km jalan kaki. Kira-kira kalau ibu-ibu diajak jalan kaki sama suaminya gendong bayi apa? Melakulu, 2000 kilo. Kira-kira kuat apa enggak? Nah, ini ujian keimanan. Begitu sudah sampai di lembah yang tandus, ditinggal. Tidak ada pohon, tidak ada air, tidak ada hewan, tidak ada apa-apa di situ. Orang koncone, dewean, panas, tidak ada yang jual es dan subuh. Iya. Jadi jangan es dan subuh kan tidak ada orang memang. Ya, air tidak ada. Ini ujian keimanan. Tapi bisa dilewati. Maka Bunda Hajar sempat bertanya kepada Nabi Ibrahim, amarakallahu bihadza, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim hanya menjawab singkat, na'am, ya. Selesai. Jadi kadang laki-laki itu ketika ada beban yang berat memilih diam. Nabi Ibrahim belum tidak cerita loh dari mana. Dari Syam sampai ke Mekah, tidak cerita, tidak ngeluh, kamu mau saya tinggal, udah ikut saja. Itu laki-laki kalau punya beban itu diam. Tidak tahu bapak-bapak di sini ada tidak yang mewakili karakternya Nabi Ibrahim? Oh banyak. Ya. Lalu kemudian jawab iya.
Maka kata Bunda Hajar, idzal la yudayyi'unallah. Kalau demikian Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Sayangnya tidak banyak ibu-ibu yang seperti Bunda Hajar. Oh, tidak ada. Kalau demikian Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Baik. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika anaknya sudah umur remaja, kurang lebih 14 tahun, bapaknya datang. Lalu apa katanya? Ini arafil manam. Aku melihatmu dalam mimpi. Ini atbahuka. Aku menyembelihmu. Mada taro, apa pendapatmu? Sudah orang ngurusi. Teko-teko kon belah. Bapak Ibu, sebenarnya ceritanya panjang ini tadi. Ada cerita nyari air zam-zam kesana kemari, tapi tidak kita ceritakan karena kita langsung ke inti ujian keimanannya. Apa kata anaknya? Ini keberhasilan Bunda Hajar dalam didik anaknya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang yang sabar. Maka beliau mengatakan, ya abatif al, wahai bapakku, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Siap disembelih. Kira-kira ada tidak anak hari ini yang dibelah yang kasar? Ini imannya luar biasa. Karena memang Nabi itu kalau mimpinya wahyu. Hadisnya apa? Ru'yatul anbiya wahyun. Itu hadisnya. Ru'yatul anbiya wahyun. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Ingat loh, para nabi jangan mimpi. Tiba-tiba istrinya bilang sama suaminya, ya aku mimpi nganggo emas setengah on. Itu bukan wahyu. Terus bojone, ayo tuh kok setengah on. Aku mimpi setengah on loh. Ayo tuh kok. Nah, kalau baik. Jadi intinya di situ mimpinya para nabi itu wahyu. Maka betul-betul Ibrahim ini suaminya teladan dalam berkorban, teladan dalam tauhid, dibakar api pun siap. Istrinya teladan taat kepada suami, anaknya teladan. Ya, bagi para remaja saat ini untuk menjadi putra yang berbakti, yang soleh. Maka Ibrahim dalam Quran itu disifati ummatan qanitan hanifan walam yakun minal musyrikin. Sifat Ibrahim ada 4. 1 ummatan, 2 qanitan, 3 hanifan, yang keempat walam yakun minal musyrikin. Itu sifat Nabi Ibrahim. Apa itu ummatan? Ummatan di sini maknanya imaman, pemimpin. Pemimpin dalam hal apa? As-sabr wal yakin. Ibrahim itu pemimpin dalam sabar dan yakin. Wes rasa dibahas ngono wae. Antek waktu nih, ndak nih. Dikomplain saya sama Pranoto Atijori, sampai ceramah apa. Baik, jadi intinya Ibrahim itu punya sifat 4 ya. Apa tadi yang pertama? Ummatan. Apa itu? Pemimpin dalam sabar dan yakin. Tidak ada tandingan itu. Siapa yang bisa seyakin Nabi Ibrahim dibakar api tidak mempan? Kalau saya dibakar api, jangankan api kesolongan rokok. Baik. Yang kedua, qanitan. Sifatnya apa? Qanitan. Apa itu qanitan? Kunut. Berso kunut? Ya. Kunut itu artinya dawamut ta'ah, terus menerus taat kepada Allah. Muti'un lillah, taat kepada Allah. Kalau dalam ibadah berdiri lama. Jadi beliau itu terus menerus dalam taat. Kalau dalam sholat, ya, dalam ajaran agama kita berdiri lama. Itu namanya kunut. Sehingga beliau
adalah teladan dalam taat terus menerus. Hanifan, apa hanifan? Hanifatu ma'ilan anisyirki, lurus, tidak condong kepada kesyirikan. Walam yaku minal musyrikin, tidak pernah musyrik. Padahal bapaknya pembuat patung. Ini tidak mudah loh. Kita ini kalau hidup di satu lingkungan ketika kecil, minimal ketut tahu tiru-tiru. Tapi Nabi Ibrahim itu tidak loh. Demikian pula Nabi Muhammad tinggal di seputar Ka'bah, berhalanya ada 360, tapi Nabi itu tidak pernah sekalipun membuat sesaji. Padahal keluarganya adalah juru kunci yang setiap hari menyiapkan. Nabi orang tahu wangi loh. Luar biasa. Coba kira-kira ada enggak anak hari ini hidup di lingkungan yang begitu kok orang melu-melu? Susah. Gimana Pak? Tunda ke orang umum. Maka itu menunjukkan Nabi itu maksum dijaga oleh Allah, sehingga tidak itu meskipun lingkungannya seperti itu. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ya? Orang satu dong. Ummatan qanitan hanifan walam yakun minal musyrikin. Sudah 4. Ya? Tidak pernah syirik. Walam yakun minal musyrikin, tidak pernah syirik. Ketika beliau mengatakan, jadi beliau pernah bersandiwara kepada umatnya. Jadi jangan dianggap bahwa Nabi Ibrahim mencari Tuhan, itu bukan. Itu Nabi Ibrahim sedang satir, sedang sarkas. Bahasa satir sarkas. Ya, terus oke. Ya, dia mengatakan, wah ini Tuhan ini gede, itu nyindir. Oh, kok hilang? Bukan Tuhan. Oh, Tuhan saya yang ini nih. Siang mencorong matahari, hari Tuhan. Sore kok hilang? Oh, bukan Tuhan. Itu dalam rangka memberikan edukasi, sindiran. Jadi bukan kok Nabi Ibrahim itu menyembah Tuhan selain Allah, bukan, itu satir, itu sarkas. Begitu gitu. Allah alam.